Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Topan selaku guru agama dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Shalawat beserta salam kita lanturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum mengenai sholat. Sholat adalah amal ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat muslim, karena sholat merupakan rukun iman kedua setelah membacakan kalimat syahadat. Bagi umat Islam, sholat bukan sekedar gerakan, tetapi sholat merupakan ibadah yang bisa memberikan rasa aman, tenang pada pikiran dan hati kita. Allah dan Rasulullah telah banyak memberitahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa sholat merupakan hal yang sangat penting. Salah satu firman Allah yaitu yang artinya sholat adalah tiang agama. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang bangunan. Jika kita tidak melakukan sholat, maka tiang tersebut akan rapuh dan roboh, sehingga bangunannya pun ikut roboh karena tidak memiliki penangga. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka pasti akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Sholat subuh yang sering kita lakukan, itu banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam melakukan sholat subuh, yaitu dapat mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitupun dengan sholat-sholat lainnya. Allah banyak sekali menawarkan pahala-pahalanya kepada hamba yang beriman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi sholat merupakan bukti bahwa kita beriman kepada Beliau. Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang melalai dalam sholatnya. Banyak sekali orang yang tidak melaksanakan sholatnya. Dan banyak sekali orang yang mementingkan duniawi dibandingkan melakukan sholat. Agar kita tidak termasuk orang-orang tersebut, maka yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa melakukan sholat dalam keadaan apapun. Seperti hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan cara membedakan orang beriman dan kafir itu dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang artinya, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata celaka bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Kata celaka sering Allah gunakan untuk menasehati hamba-hambanya yang kafir. Dengan arti lain, orang yang lalai dalam sholatnya termasuk jajaran orang kafir. Sehingga, tidak heran jika Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan yang sebelumnya, itu cara membedakan seorang muslim dan kafir itu dari sholatnya. Orang yang melakukan sholat berarti orang itu menegakkan agama Islam, dan orang yang tidak melakukan sholat berarti orang itu menurunkan agama Islam. Orang yang tidak melakukan sholat akan mendapatkan konsekuensi di akhirat nanti, seperti termasuk masuk neraka, sakar, dan minum darah serta nanah. Sholat merupakan sumber bagi agama Islam untuk meningkatkan iman, mengurangi stres, dan meningkatkan kesabaran.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, manfaat melakukan sholat yaitu kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan dosa. Kita bisa melatih untuk disiplin, baik dari waktu maupun pelaksanaan. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan sholat. Kita hanya memberikan waktu luang sedikit untuk melakukan sholat. Jadi tidak ada ruginya untuk melakukan sholat. Jadi teman-teman, sebaiknya kita melakukan sholat tepat waktu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagaimana firman Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya tentang ketentuan sholat. Sebagai umatnya, marilah kita melakukan sholat 5 waktu. Dan melakukan sholat itu harus dengan hati yang lapang dada, karena itu kewajiban kita. Selain itu, melakukan sholat harus dengan penuh keikhlasan, kesyukuran, dan istiqomah agar kita terhindar dari orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sebelum saya menutup kultum saya hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Semoga Allah SWT memberikan kita kemauan dalam memperingati hal baik maupun hal buruk yang kita lakukan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari larangan-larangannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum saya menutup kultum saya hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Para petani memanen padi, saat di sawah melihat batu. Ingatlah Allah setiap hari dengan sholat 5 waktu. Demikianlah kultum saya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.